channel Kumaha Mangcu. By the way, ada yang bisa menunggang itu ya? Tidak, maksudnya menunggang kuda. Sok beli teh mulut teh. Jadi, sesuai pertanyaan Mimin tadi, kalian pasti tahu dong kalau menunggang kuda itu nggak mudah. Tapi wanita bernama Kelly ini berbakat banget loh. Bahkan dari keahliannya itu dia mampu membantu menstabilkan kehidupannya lagi. Kepo seperti apa kisahnya? Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Kelly Jenkins terlihat begitu senang dan bersemangat ketika menunggangi kudanya di hutan. Tapi ternyata kuda itu milik Stephanie Meyers, teman sekelasnya. Kuda tersebut dititipkan pada peternakan Cherry Creek milik orang tua Kelly agar bisa dilatih di sana. Dan tentu saja tugas Kelly di peternakan tersebut hanya untuk melatih kudanya, bukan untuk menungganginya. Melihat hal tersebut, Stephanie pun langsung menelpon ibunya agar Kelly mendapatkan teguran. Benar saja, ketika Kelly sampai di peternakannya, Lindy alias ibunya langsung memarahi Kelly karena sudah lancang menunggangi kuda milik Stephanie. Bukan tanpa alasan Lindy memarahi Kelly. Semua itu karena dia takut kuda mahal tersebut cedera dan ujung-ujungnya Lindy harus menanggung semua kerugiannya. Merasa bersalah, Kelly pun langsung meminta maaf dan mengembalikan kuda itu ke kandangnya, lalu bergegas untuk berangkat ke sekolah bersama sang ibu. Tapi sialnya mobil tua yang mereka miliki malah mogok. Di waktu yang bersamaan, manajer baru sewaan Lindy datang. Dia bernama Toby. Sebenarnya selama ini Kelly yang telah membantu ibunya mengelola peternakan Cherry Creek. Tapi gara-gara nilai sekolah Kelly merosot, Lindy terpaksa harus menyewa orang lain. Sebagai tanda terima kasih, Lindy juga mempersilahkan Toby untuk membawa kuda-kudanya dan dia akan memberikan penitipan gratis untuknya. Saat kuda-kuda milik Toby dikeluarkan dari truk, hanya satu yang sangat menarik perhatian Kelly, yaitu kuda Mustang liar bernama Flicka. Singkatnya, Kelly sampai juga di sekolah. Dia memang terlambat, tapi untungnya Kelly memiliki Briggs sebagai temannya yang sangat baik. Dia memberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh Kelly nantinya. Namun, Stephanie selalu saja merendahkannya. Dia bahkan terus membandingkan status keluarganya yang lebih terpandang dibanding Kelly yang hanya anak dari pemilik kandang kuda yang miskin. Sepulang sekolah, seperti biasa, Kelly harus membersihkan kandang-kandang kuda, sedangkan Stephanie dan kawan-kawan akan berlatih untuk mempersiapkan perlombaan. Ketika sedang bersih-bersih, ingus Picasso tak sengaja mengenai baju Kelly. Ia pun bergegas mengambil lat di lemarinya tanpa ia tahu jika Flicka ada di belakangnya. Kelly tahu jika Flicka adalah kuda Mustang yang terkenal liar. Tapi karena ia memiliki ketertarikan tersendiri pada kuda itu, Kelly mampu menenangkannya sampai kemudian Toby datang. Ia meminta maaf karena telah meletakkan Flicka pada kandang pribadi milik Kelly, sekaligus bertanya kuda apa yang Kelly punya saat ini. Dan dengan raut wajah sedih, Kelly menjelaskan jika kuda yang sering ia bawa ke perlombaan sudah dia jual setahun yang lalu. Karena semenjak meninggalnya sang ayah dalam sebuah kecelakaan, keuangan keluarga Kelly menjadi sangat sulit. Itulah alasan Kelly menjual kudanya. Di sisi lain terlihat Stephanie dan timnya mulai melakukan latihannya bersama dengan Paige, pelatih mereka. Tapi baru saja latihan berlangsung, Amber yang tidak percaya diri terjatuh dari kudanya dan sekarang tulang tangannya patah. Mendengar kabar jika Amber jatuh, semua orang langsung menghampirinya dan ikut pusing karena anggota tim berkurang satu. Stephanie kemudian datang ke kantor untuk komplain kepada Toby karena kudanya tak mendapatkan pelayanan yang baik. Di saat itu pula Kelly datang untuk menenangkan Stephanie. Dia kemudian memberitahu Toby jika dirinya dan Stephanie dulu bersahabat dengan baik. Tapi entah kenapa setelah ayah Kelly meninggal, Stephanie berubah. Toby yang mendengar itu mencoba menghibur Kelly dengan mengizinkannya menunggangi Flicka agar bisa berlatih bersama anak-anak yang lain.
Keesokan harinya, Kelly sangat senang karena dia mempunyai kesempatan untuk berkuda lagi. Tapi baru saja berkenalan dengan Flicka, Kelly tak sengaja mendengar perbincangan Paige dengan ibunya yang berencana akan menjual Cherry Creek. Ternyata biang masalahnya karena tim lomba kekurangan 1 orang. Padahal salah satu syarat mengikuti lomba, anggotanya harus ada 4. Jika mereka gagal mengikuti lomba itu, maka reputasi peternakan milik Lindy akan merosot. Itu alasannya kenapa Lindy dan Paige berencana akan menjualnya. Mengetahui itu, Kelly sangat kecewa dan menuduh Paige sebagai otak dari rencana tersebut. Dia yang kesal pun pergi bersama Flicka ke hutan untuk menenangkan diri. Singkatnya, saat sore Kelly pulang dan bertemu dengan Toby yang berkata jika Lindy sangat khawatir. Saat makan malam, Kelly hanya bengong dan tak memakan makanannya sama sekali. Sampai kemudian ibu meminta maaf dan membiarkan Kelly untuk beristirahat di kamar. Ketika pagi tiba dan saat Kelly sudah bersemangat dan mau berkuda lagi, Lindy dan Toby terlibat perbincangan singkat, di mana ternyata mereka ini sama-sama telah menjadi janda dan duda karena ditinggalkan kekasih mereka masing-masing, dan sempat memiliki kesulitan untuk membawa anak-anak mereka dari kesedihan. Di sisi lain, Kelly tak sengaja mendengar jika Paige sedang berusaha mencari penunggang lain. Di sana, Briggs berusaha meyakinkan Paige untuk memilih Kelly saja, tapi Stephanie menolak dan lagi-lagi meragukannya. Tidak ingin kemampuannya direndahkan begitu saja oleh mantan sahabatnya itu, Kelly menyuruh mereka untuk keluar dan berbohong jika baru saja datang penunggang kuda yang baru. Padahal penunggang baru itu adalah Kelly sendiri. Lalu bersama Flicka, Kelly berusaha membuktikan kecepatannya berkuda kepada Paige dan yang lain. Dia memang sudah lama tidak masuk arena, tapi karena hadirnya Flicka, dia merasa semangat untuk melakukannya lagi. Setelah melewati pagar-pagar itu dengan baik, Paige dan yang lain kecuali Stephanie setuju jika Kelly masuk ke dalam tim. Setelah itu, Briggs yang akan pulang sedikit memberi ucapan selamat kepada Kelly, sekaligus mengajaknya untuk datang ke pesta dansa yang akan dilakukan besok. Awalnya Kelly ragu untuk datang, tapi karena dia sekarang adalah anggota dari tim, Kelly pun bergegas mencari gaun yang cocok dan meminta pendapat dari ibunya. Di sana, Kelly juga sedikit bercerita jika ada laki-laki yang sedang ia sukai, makanya ia ingin tampil memukau di pesta dansa nanti. Lindy yang tak ingin melihat anaknya itu insecure karena kalah menawan dengan perempuan lain, langsung mengajak Kelly untuk berbelanja. Berbagai gaun Kelly coba, bahkan Lindy sendiri juga membeli satu karena akan menghadiri pesta itu juga. Singkat cerita, pesta dansa pun berlangsung. Terlihat Toby ikut menghadiri acara itu dengan memakai setelan andalannya. Tidak lama kemudian, Kelly dan ibunya datang, tapi mereka berpisah dan bertemu dengan pasangan masing-masing, lalu mulai berdansa. Tapi Stephanie yang tak suka melihat kedekatan Kelly dan Briggs pun dengan brutalnya langsung menyenggol Kelly dan membuatnya ditertawakan oleh orang lain. Kelly yang sangat malu pun kemudian pulang dengan ibunya. Dia terus menangis karena malu. Ditambah gaun itu adalah gaun terbaiknya yang sengaja dipakai untuk membuat Briggs terpesona. Mendengar itu, Lindy membantah. Dia dengan lembut menenangkan anaknya dan berkata, jika Briggs terpesona bukan karena gaun yang dipakai bagus, tapi karena betapa luar biasanya sosok Kelly di mata Briggs. Esoknya latihan kembali dilakukan. Stephanie yang ingin tampil lebih baik dari Kelly pun maju duluan. Tapi gara-gara tidak fokus dan kesal melihat Kelly semakin dekat dengan Briggs, ia gagal melakukan lompatan terakhir. Di dalam, Stephanie lalu memberitahukan kekesalannya itu kepada Kelly. Ternyata bukan hanya karena Briggs. Stephanie menjadi benci kepada Kelly karena semenjak kematian ayah Kelly, Kelly tak lagi mau berbicara dengannya. Sebenarnya Kelly tidak bermaksud mengabaikan sahabatnya itu, tapi karena Stephanie sudah merasa tidak dianggap, dia tidak peduli dengan alasan Kelly dan langsung pergi. Saking bencinya, Stephanie juga memaksa Paige untuk mengeluarkan Kelly dari tim, atau kalau tidak, dirinya sendiri yang akan keluar. Paige yang pusing pun segera memberitahu Lindy, serta menjelaskan kepada Toby jika Stephanie keluar, maka 5 kuda yang dititipkan pada peternakan ini akan diambil lagi. Tidak mau rugi besar, Paige berkata akan berbicara lagi dengan Stephanie.
Ketika Lindy pergi, Toby meragukan dirinya bisa menangani hal tersebut. Toby juga menuduh Paige telah mengkhianati temannya sendiri. Awalnya Paige membantah ucapan Toby, tapi karena bukti kontrak kerja dirinya dengan peternakan lain tidak sengaja ditemukan oleh Toby, Paige pun mengaku. Ih, si tante kunaon gitu. Alasannya ternyata karena ia kesal dengan Lindy yang memiliki selera bisnis yang buruk. Sudah tahu peternakannya ada di ambang kehancuran, tapi Lindy tak pernah menarik biaya dari beberapa orang yang menitipkan kudanya. Di sekolah, Stephanie kembali mencari masalah. Dia menantang Kelly untuk melakukan pertandingan lintas alam dan yang kalah harus meninggalkan Briggs. Kelly sendiri yang sudah muak dengan sikap Stephanie pun mengiyakan tantangan tersebut. Pertandingan itu berlangsung di esok harinya. Mereka balapan dan saling menendang satu sama lain untuk menang. Tapi di detik-detik terakhir, Stephanie harus jatuh dari kudanya sehingga Kelly yang menjadi pemenangnya. Ternyata kalahnya Stephanie semakin memperkuat keputusannya untuk keluar dari tim. Melihat temannya itu pergi, Mary juga ikutan keluar dan masalah pun semakin rumit. Karena gara-gara kecerobohan yang dilakukan Kelly, Paige langsung menyalahkannya dan membuat gadis itu pergi bersama dengan Flicka. Di saat ibunya khawatir dengan Kelly, Mrs. Myers alias ibunya Stephanie datang untuk menjemput Stephanie dan juga menarik semua kuda miliknya. Kuda-kuda itu lalu akan dipindahkan pada peternakan baru milik Paige. Mendengar itu, Lindy kecewa dan sempat tidak percaya jika Paige benar-benar akan mengkhianatinya. Tapi berkat kedatangan Toby, dia sedikit lega karena Toby akan membantu mencari Kelly di luar sana. Tepat ketika malam tiba, Toby akhirnya menemukan Kelly sedang duduk sendirian di hutan. Di sana, Toby mendengarkan Kelly bercerita tentang bagaimana dulu ayahnya meninggal. Dia merasa bersalah karena waktu itu ayahnya mengalami kecelakaan saat akan menjemput kuda baru untuk Kelly. Selain itu, Kelly juga menyesal karena telah melakukan hal ceroboh tadi pagi, sampai-sampai Cherry Creek terancam akan dijual. Toby yang tidak tega melihat Kelly menangis pun langsung memeluknya dan menenangkannya. Sampai di rumah, Kelly langsung meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tidak akan pernah lari ketika ada masalah datang. Esoknya di sekolah, Kelly dan Briggs berusaha mencari anggota tim yang baru, dan dipilihlah Romania Guzman, seorang siswa pindahan yang pintar berkuda. Tim lainnya adalah Billy Mosby. Dia ini adalah seorang pengurus kuda dan terkenal bisa menunggangi apapun. Karena tim sudah komplit, Briggs dan Kelly lalu mendatangi Toby dan memohon agar mau menjadi pelatih mereka yang baru. Toby sempat ragu karena dia tidak tahu tentang kegiatan kuda mewah itu. Namun karena Toby tahu banyak mengenai kuda, dia pun bersedia. Latihan pertama dimulai. Untuk membuat kuda-kuda itu tenang dan menurut, Toby memainkan musik di radionya. Lalu agar kuda bisa berlari dan melompat lebih cepat, ia memberi saran untuk menurunkan sedikit pijakan kakinya, sekaligus melonggarkan tali kekang agar kuda merasa nyaman. Latihan itu pun berlangsung lancar dan tim mampu memberikan kemampuan terbaik mereka. Terlihat kedekatan Kelly dan Flicka semakin erat. Briggs juga semakin kagum setelah melihat Kelly berusaha untuk membentuk timnya lagi. Sore itu disaksikan oleh Flicka, Briggs mulai menyatakan perasaan dan seperti biasa bagian yang paling Mimin sukai. Idih. Malamnya setelah makan bersama, Kelly pamit untuk tidur duluan, tapi saat kembali lagi untuk memanggil Lindy, dia tidak sengaja melihat jika ibunya itu sedang cipokan lagi. Kini perlombaan kuda nasional pun tiba. Tiba di sana, Stephanie sempat merendahkannya, tapi karena dia yakin dan timnya bisa memberikan yang terbaik, Kelly tidak menyerah dan akan tetap semangat. Juri lalu mulai menilai para penunggang dalam sesi keserasian, dan tim milik Stephanie dan Kelly berhasil lolos pada tahap selanjutnya. Di hari kedua, saatnya uji lintas alam. Semua peserta berhasil melakukannya dengan baik, tapi sayang, giliran Briggs yang maju, pelindung kaki kudanya tidak sengaja robek dan melukai kaki kudanya sendiri.
Karena tidak ingin kudanya itu semakin cedera, Toby pun terpaksa mengeluarkan Briggs dari pertandingan, sehingga Kelly bertanggung jawab untuk mencetak skor lebih tinggi agar tidak tertinggal oleh tim yang lain. Walaupun deg-degan dan keringat dingin, Kelly ternyata bisa berhasil mencetak skor tinggi di sesi lintas alam dengan waktu tercepat. Hingga akhirnya pertandingan terakhir tiba. Terlihat Billie mampu melompat dengan baik dan sempat membuat Paige ketar-ketir karena ternyata Kelly memiliki tim yang lumayan berbakat. Di sini Kelly sedikit khawatir karena Romania hanya mendapatkan skor sedikit di lompatan terakhirnya, sedangkan Stephanie bermain dengan sangat baik. Tapi karena tujuan Kelly bukan untuk menang dan hanya ingin melakukan yang terbaik karena sudah diberi kesempatan untuk masuk ke arena lagi, Kelly menjalani tahap terakhir itu dengan hati-hati. Hingga akhirnya dia mampu melewatinya dan pertandingan pun usai. Semua orang sontak bersorak memberikan selamat kepada Kelly dan Vlka. Stephanie juga tiba-tiba datang untuk mengucapkan selamat. Ternyata dia terkesan dengan bakat Kelly dan sedikit membuatnya teringat ketika dulu dia belajar berkuda bersama sahabatnya itu. Karena merasa rindu dan lelah untuk membenci, Stephanie akhirnya sadar dan meminta maaf kepada Kelly. Selanjutnya, juri menyatakan Stephanie sebagai juara pertama dan Kelly sebagai juara kedua. Tapi walaupun begitu, kemampuan Kelly ternyata berhasil dilirik oleh seorang pelatih handal dan terkenal bernama James. Dia bahkan menawarkan diri untuk menjadi pelatih di Cherry Creek. Sampai akhirnya Kelly berhasil menyelamatkan ekonomi keluarganya. Dan film pun selesai. Ayo, siapa yang kayak Kelly yang suka kabur dari masalah? Nggak apa-apa kalau kabur bentar mah. Yang penting nanti balik lagi buat menyelesaikan masalah itu. Tiap orang kan punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah, iya nggak? Oke, sekian dulu video kali ini. Bye and see you!